Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menjawab siswa-siswi SMP Negeri 1 Pagedangan kelas 8. Khusus hari ini kita akan masuk lagi ke pelajaran seni budaya dan keterampilan. Untuk ini kita dengan sistem Zoom ini agar pelajarannya bisa maksimal, bisa diterima oleh siswa. Baik, sebelum dilanjut, Bapak akan memberikan satu informasi khusus untuk siswi kelas 8F dan G. Hari ini Bapak bersama dengan salah seorang yang paling ganteng sedunia, yaitu teman Bapak yang akan mengajar khusus di kelas 8F dan G. Bapak perkenalkan pada beliau yang sekarang sudah berada di hadapan anak-anakku sekalian, khusus yang kelas 8F dan G. Tapi tetap ngajar kita bareng-bareng. Silakan Bapak, kenalkan dulu. Ya, anak-anak, selamat pagi. Ya, perkenalkan, Bapak namanya Bagus Firman Pradana. Mulai hari ini, semester ini, Bapak nanti ngajar khusus untuk 8F dan G. Nanti bantu Pak Dadang juga untuk kita belajar seni budaya supaya lebih menarik lagi, terus lebih bersemangat lagi untuk belajar seni budaya, biar nanti nilainya juga bagus, terus kemampuan berseninya semakin meningkat. Kayak gitu. Siap ya semuanya ya? Iya. Oke, kembali lagi ke Pak Dadang di sini. Kita lanjut ke materinya ya. Oke, semangat semua. Semangat. Ya. Semangat. Kita akan mulai dari pelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang di sekarang itu semester kedua. Anak-anakku sekalian, Bapak harap anak-anakku sekarang sedang memegang buku paket LKS ini ya. Ini buku singkat untuk belajar kita. Bagi yang belum punya silakan pinjam atau bagaimanapun caranya. Yang penting kalau udah pegang ini nyaman belajarnya gitu ya. Oke, dilanjut. Pelajaran pertama yang kita bahas adalah berlanjut ke pelajaran yang kemarin tertunda, yaitu tentang poster, membuat poster. Sebelum dilanjut ke poster, nanti Bapak juga akan memberikan penerangan tentang atau keterangan tentang bagaimana cara membuat poster. Sederhana, balik lagi ke pelajaran berikut ya. Lalu itu ya. Nah, maaf ya, anak-anakku sekalian. Bapak yang ganteng jadi nggak kelihatan tuh. Yang ganteng kelihatan tuh sembunyi siapa? Justin. Oke, dilanjut. Perhatikan lagi ke Bapak ya. Kalau Bapak terlalu cepat, nanti anak-anakmu bilang aja, Pak terlalu cepat gitu ya. Jadi poster yang sudah kita pelajari yang di semester lalu, yaitu tujuan pembuatan poster itu adalah sebagai media publikasi untuk menginformasikan kepada khalayak umum tentang apa yang kita maksud, agar masyarakat bisa membaca atau melakukan apa yang kita inginkan atau yang kita informasikan di situ. Tujuannya adalah untuk komersil. Lihat nih contohnya seperti ini. Ini tujuannya komersil. Ready set to go. Nah, itu ya. Nah, di dalam poster seperti ini, anak-anakku sekalian harus menyertakan biar lebih menarik itu gambar. Terus warna-warna yang mencolok, yang warnanya itu yang kontras ya. Yang kontras dan tulisan atau kata-katanya yang gampang dimengerti, jelas kelihatan. Jangan kata-kata tulisan tersembunyi kecil. Itu nanti dalam poster nggak akan ada yang ngebaca. Ya, tuh, lanjut, Pak. Nah, di publikasinya, dan nanti di desainnya itu lihat desain untuk poster. Lihat dalam tulisannya. Ini ada hasil karya temanmu nih. Ayo tanam pohon untuk masa depan. Nah, ini juga sebetulnya sebuah informasi yang akan disampaikan kepada khalayak umum agar orang itu menjadi terpengaruh oleh kata-katanya itu, oleh pesan yang diinginkan.
Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, lihat dari tulisannya, antara tulisan di sini yang ada sepatu nih. Gambar yang ada sepatu itu yang berbentuk komersil. Sementara yang pesannya pesan moral yang jangan gunakan narkoba. Nah, itu yang pesan moral. Lihat gambarnya juga disesuaikan. Tulisannya itu nggak mesti harus rapi atau terlalu ada ukurannya. Yang penting dia menarik, ya. Yang penting dia menarik. Disesuaikan. Lihat, aman main game tanpa kecanduan. Nah, itu sebuah instruksi atau informasi atau larangan yang diperhalus. Itu disampaikan oleh poster. Bentuk tulisannya lihat. Perbandingannya antara yang komersil itu harus lebih menarik lagi, 75% diskon. Agar apa? Agar orang yang membacanya itu langsung tertarik dengan 75%-nya. Sementara kalau yang untuk narkoba, lihat, yang ditonjolkan itu adalah gambar. Agar orang itu tertarik dengan gambarnya. Oh, ternyata narkoba itu berbahaya. Gambarnya jarum suntik, gambarnya hantu, rokok. Itu ya. Bisa dipahami? Oke, dilanjut. Insya Kalau Allah, Pak. terlalu cepat, ya betul. Kalau terlalu cepat bilang aja, Pak, terlalu cepat gitu. Terus, nah, untuk desainnya lihat. Nah, ini hasil karya teman kamu yang kemarin nih. Lihat, ini Bapak terkesan sekali dengan hasil karyanya. Ini kiriman dari temanmu yang kemarin dapat nilai tertinggi ya. Bapak simpan di ruangan Bapak. Ini bagus sekali. Pesannya bagus sekali dari bentuk tulisannya, bentuk warnanya, terus urutan. Lihat urutan gambar-gambarnya juga. Itu bisa langsung dipahami. Ceritanya ini atau judulnya tentang COVID-19. Tentang menjaga kesehatan. Betul, lihat. Jadi orang itu terpengaruh dengan gambar ini. Anda juga terpengaruh kan? Bagi yang membuatnya apalagi. Tuh, yang kemarin membuatnya saya ucapkan terima kasih. Itu kalau nggak salah Syahrul Ramadan ya yang buat, bukan? Oh, bukan. Oke, dilanjut Pak. Allah bikin katanya. Nah, nanti juga adik-adikku kalau disuruh buat tugas, buat yang terbagus ya. Nanti Bapak pajang di sini. Siapa? Nah, jenis-jenisnya nih lihat. Kita lihat dari awal ini poster buronan wanted. Ini poster juga biasanya di dalam film-film kartun ini adanya. Ini untuk mengajak kepada orang atau memberitahukan. Ini jenisnya seperti ini nih. Wanted, dicari atau orang yang buronan. Biasanya begitu. Terus yang kedua, ini yang berbentuk poster yang menjadi poster informasi. Di poster yang kedua ini yang bentuknya tentang informasi dari negara untuk masyarakat bahwa ini loh yang akan ditampilkan di negara ini. Nah, disampaikanlah agar orang bisa mengerti bahwa terjadilah bahwa ada informasi tentang pemilu dan pilpres. Kemudian poster tentang film. Poster tentang film harus lebih menarik. Entah itu dari gambarnya, dari tulisannya. Karena apa? Supaya orang itu mau nonton. Terpengaruh oleh gambar si poster itu. Itu ya. Dan cara membuatnya juga dia harus lebih khusus. Lebih meyakinkan supaya orang itu terpengaruh. Paham ya? Nah, yang gambar keempat, ini yang akan kita bahas, yaitu poster yang komik. Poster komik ya, saya bahas dulu sedikit. Kalau poster yang lain itu hanya menampilkan gambar. Tapi kalau untuk komik bedanya dia ada narasi cerita. Di dalam komik ini posternya juga sama, gambar. Tapi tulisannya sama, ada ceritanya. Makanya perbedaannya di situ ada kolom-kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Dan setiap kolom itu ada sambung menyambung. Ada sambung menyambung di situ antara gambar yang satu dengan gambar yang kedua. Jangan nih gambar yang kesatunya tentang gambar orang, gambar yang keduanya misalkan tentang bintang, gambar ketiganya tentang laut, itu tidak nyambung. Harus orang yang bersangkutan.
continuity. Continuity itu berhubungan. Misalkan ini di gambar pertama nih. Di sini di gambar pertama ada tulisan Foster Aryan Grant. Ini disebut dengan kata-kata verbal. Maaf, ini kata-katanya adalah untuk dialog bahwa dia itu menyampaikan sesuatu. Sedangkan di poster tidak ada. Di poster itu tidak ada kata-katanya. Tapi kalau di komik itu karena dia nanti akan bercerita, maka dia akan ada kata-kata langsung dari gambar tersebut. Ya contohnya ya. Ini ada di gambarnya nih. Terus nih. Nah ini contoh komik. Seperti itu. Oke lanjut Pak. Nah, ada yang bertanya? Lanjut. Lanjut. Nih contoh komik. Dasar pembuatannya. Apa itu komik? Nah, komik adalah gambar yang bercerita. Merupakan kesambungan atau seni yang terdiri dari komponen gambar, tulisan, dan kotak atau cerita. Situ juga ada yang pegang buku ini nggak usah khawatir, ada di sini juga. Ya, yang belum punya usahakan punya bagaimanapun caranya lah, terserah silahkan. Nah ini contoh pembuatan sederhana komik. Nah nanti Bapak akan menggambarkan bagaimana sederhananya membuat komik agar kalian itu bisa berpikir dan menyampaikan apa yang menjadi ide, apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi emosional dalam bentuk sebuah cerita bergambar. Kenapa gambarnya ada? Kenapa di komik ada gambarnya? Supaya lebih cepat dimengerti. Kalau gambar tanpa kata-katanya, maka akan susah dimengerti. Tapi kalau gambar ada ceritanya, ada kata-katanya, maka sangat sederhana untuk mengertinya. Ekspresi wajah dari orangnya akan langsung bisa ditebak oleh si pembacanya. Lanjut Pak. Nih contoh-contoh komik bagi mereka yang suka membaca komik ya. Ini komik-komik manga ini, komik-komik Jepang, komik luar. Anime. Ya, diusahakan anak-anakku sekalian sekarang udah berani atau harus senang juga ya menyukai dengan bentuk-bentuk visual asli dari komik, gitu, baca buku, itu literasi, bagian dari kenikmatan untuk membaca sebuah cerita ya. Silahkan mau cerita luar, mau cerita yang dari dalam negeri, yang cerita dongeng, atau yang cerita tentang fabel, atau yang bercerita kalau zaman dulu itu ada komik Bobo gitu ya. Yang zaman-zaman dulu itu yang komik-komik yang sekarang ini yang komik manga. Sifatnya proporsional. Terus memakai bahasa yang lisan. Bahasa percakapan biasa yang gampang aja biasa. Terus perilaku yang sederhana dan bersifat heroik, pahlawanan atau seorang yang mempunyai pengaruh. Artinya begini, ceritanya itu selalu berakhir dengan hal yang baik. Atau ceritanya itu akan berakhir dari suatu pembalasan. Orang yang baik akan dibalas baik, orang yang jahat akan dibalas dengan kehancuran. Biasanya begitu kalau komik. Supaya lebih ya lebih enak untuk dibacanya begitu ya. Biasanya begitu. Lanjut Pak. Kita ke bentuk cara praktiknya. Nah, ini lihat contoh-contoh komik sederhana ya. Naruto. Kalian. Nah, ada Naruto. Kamu suka Naruto? Bagus. Naruto. Pak, suka lah Pak. Legend tuh Pak, legend Naruto. Legend, mana legend? Iya benar. Naruto legend. Iya, yang suka Naruto bagus tuh. Udah ini Terus yang Narutonya. suka Dragon Ball, terus yang suka Sun Wukong, Pinipin. yang kisah Arjuna, Pinipin lain lagi. juga ada itu komiknya. Jojos. Yang ada Timun Mas, Timun Mas Pinipin. juga. Narutonya udah Pinipin diceritain. belum. Ultraman. Bobo, ada Bona, gitu. Nah ini nih contohnya yang pertama. Bapak terangkan dulu. Di gambar yang pertama yang ada kotak 4-nya ini, yang ada 2 orang. Ini yang disebut dengan komik sederhana. Komik sederhana percakapan kita sehari-hari. Antara satu orang dengan seekor kucing, dengan satu orangnya lagi. Kemudian orang ini bercerita. Lihat, dari ekspresinya,
kita juga bisa menebak. Ini orang lagi marah, apalagi senyum, apalagi gembira, itu kelihatan dari gambarnya, dari wajahnya kelihatan. Baru kita melihat ke kata-katanya. Nah, di kata-katanya itu diterangkan di situ jelas apa yang disampaikannya ya, apa yang diomongkan, apa yang diobrolkan sama mereka. Bahkan sampai di sini kucing pun bisa bicara, betul nggak? Betul. Kucingnya bicara tuh, bicara apa? Supaya itu membuat daya tarik bahwa si manusia tuh memang lagi berkomunikasi dengan Beracun buat lingkungan, jangan dengan dikasih kucing. grup. Termasuk juga nanti Naruto. Naruto juga bisa ngeluarin api, ngeluarin air dan sebagainya, itu juga. Sasageo. Iya, iya. Yang suka nonton yang suka ngebaca Naruto, saya ucapkan terima kasih. Lanjutkan aja. Apa-apa. Attack on Banyak tuh di Titan. komiknya. Terus ini yang ibu-ibu di warteg nih, lihat. Ini yang sifatnya humor. Kocak biasanya. Ya. Kalau yang ini kocak, kalau yang Naruto itu tegang, kalau yang ini hanya senyum-senyum aja ke kecakapan sehari. Dan yang paling bawah ini yang si bos, yang Disney. Ini biasanya bercerita penuh dengan pesan. Ya. Pesannya yang ditanamkan. Tapi kalau Naruto, yang ditanamkan itu adalah hiburannya. Wes, mantap. Entertainmentnya itu yang Naruto. Cuma kalau yang Itachi, ini yang di Itachi. warung Tegal ini nih, yang komik humor, biasanya membuat orang tersenyum. Itu ya. Dan berpikir, apa sih yang Apa ada dilakukan. Pak? Gitu. Ada yang mau nanya nggak? Ya, Naruto nanya. Mana? Nggak ada? Nggak ada Pak, nggak ada. Oke, lanjut ya. Ngomong Itachi Pak. Naruto mah cuma ngomong-ngomong kosong doang Pak. Nggak, benar. Lanjut. Itachi ya, Itachi yang mana Itachi? Ya. Plak. Contoh sederhana lagi. Ini komik di tahun 80 ke sana, sebelum adik-adik lahir, ada komik seperti ini nih. Nih komik ini. Ada Mahabharata. Ini komik Bapak zaman kecil dulu. Bukannya Gatot Kaca Pak. Iya, ini Mahabharata itu nama ceritanya itu Mahabharata. Nama orangnya Gatot Kaca. Ada Arjuna, ada Bima, dan ada kamu. Tuh, situ. Nah, ya, biar kamu konsen tuh, jangan ngantuk. Oh, komik silat Pak. Aduh, Ada mantap. komik yang lucu, tapi komik Komik silat ini mantap. yang seblak, lihat, seblak level pedas. Ini bisa Komik karate, Pak. bikin seperti ini. Nggak ada Ini Pak. bercerita. Komik silat ini. Ya, adik-adik bisa bikin komik bercerita dengan apa yang adik-adik ketahui, apa yang adik-adik rasakan atau diinginkan. Misalkan dalam suasana sekarang belajar tidak nyaman dengan sistem virtual, dengan sistem PJJ, maka adik-adik bisa curahkan dalam bentuk komik. Contoh yang seblak ini, seblak level das. Bisa. Nih, lihat yang bawah nih. Yang bawah itu gambar level lagi pertarungan antara Udin dan Asep. Ini kalau dulu itu ada Wiro Sableng ya, Dek. Ini ada di zaman Wiro Sableng. Oh, zaman-zamannya komiknya Tempo dulu gitu ya. Nanti bisa dilihat lagi, bisa dicari lagi. Bapak nanti akan tugaskan kamu untuk mencari komik-komik masa lalu. Oke, dilanjut, Mbak. Ada waktu ya, kita percepat. Nih, pelajaran Juki. berikutnya. Juki. Nah, Conan, wes mantap. ini Conan. komik karikatur itu yang lucu, tapi dia ada pesan. Biasanya karikatur itu ya. Dan ada sindiran bentuknya. Itu yang karikatur, ada sindirannya. Nah, ini yang diperagakan oleh seorang yang mungkin ini seorang pejabat atau seorang yang di panutan di pemerintahan, kemudian dikarikaturkan atau dibuat menjadi cerita yang unik sebagai sindiran. Kemudian si Juki nih, siapa yang suka baca si Juki? Saya Ada. Ya, nanti coba lagi tuh cari ininya. Dan begini cara bikinnya ya. Juki yang tukang berantem, yang tukang tawuran nih. Nanti ujung-ujungnya seperti apa dia. Nah, kemudian nih komik. Nah, ini nih komik Bobo. Ini komik di tahun Bapak waktu masih balita. Bobo itu di Instagram ada Pak, di Instagram tuh komik potongan kayak gitu Pak. Iya.
Yang IG ada, di Pak. Instagram sekarang udah muncul lagi ini komik-komik zaman dulu, zaman Bapak Bobo, terus Denny manusia ikan, itu ada dulu tuh Superman, Batman, Robin, itu ada Superman. tuh komiknya itu, komik keluar. Shingeki no Kyojin. Terus ini komik Ini. Conan. Conan. Conan Detektif Conan itu komik baru. Kalau Conan yang aslinya, Conan yang super power itu yang seorang hero ya. Bukan, Pak, bukan, beda lagi, Pak. Ya, Beda ini lagi, beda Pak. lagi ini namanya Conan. Pasti kan yang ngomong si Lihat, Akbar. Pak. Si Akbar. Attack on Titan itu. Ya nanti di banyak membaca lagi ya anak-anakku sekalian. Tuh. Iya. Nah, ini membuat sketsa komik. Ini sederhana aja deh. Dalam pembuatan komik tidak mesti gambarnya mirip seperti manusia yang asli. Yang penting dia menceritakan atau membuat ekspresi dari sebuah gambar. Ini contoh alat yang sederhana. Satu, kertas, pensil, pulpen, pensil warna, penghapus, penggaris, kuas lukis, komputer atau printer. Kalau udah jago ya, pakai komputer, pakai printer. Kalau belum bisa, pakai pensil dan pulpen juga udah. Pakai tangan, jangan lupa. Karena banyak juga komik yang luar hanya menggunakan warna merah dan putih dan hitam, hanya dengan menggunakan pulpen. Itu banyak. Ya. Oke, dilanjut. Nah, ini cara membuatnya. Ini dibawakan oleh Pak Bagus. Begini sederhana sekali. Lihat bagaimana cara membuat komik sesederhana mungkin. Tidak mesti banyak menggunakan peralatan. Lihat langkah-langkahnya. Dilanjut, Pak. Oh, pertama, siapkan dulu naskah atau judulnya. Kemudian sudah terbaca tergambar atau terbayang apa yang akan ceritakan, ceritanya tentang apa, baru membuat gambar. Ini contoh membuat ekspresi seorang perempuan, rambutnya panjang, diikat, biasanya begitu, pakai anting atau pakai jilbab, perempuan. Nih. Ini cara ekspresi dari perempuan. Ini yang agak lebih detail ya, lebih susah, lebih detail. Nanti kita ini kan yang lebih sederhana, tampilkan yang lebih sederhana tuh. Kemudian cerita yang kedua, buat dulu ceritanya, naskahnya itu apa dulu, tentang apa, sedang apa, dan siapa yang melakukannya di sana itu, baru nanti bikin gambar. Jadi naskahnya itu disiapkan dulu sama kita. Oh. Nah, ternyata di sini sudah bercerita antara seorang ibu dengan anaknya yang sedang belajar. Ini berlanjut ya. Dari sini berlanjut lagi nanti ke gambar ketiga. Lihat, di gambar ketiga bikin dulu naskahnya. Apa yang diceritakan? Ya Ihsan ya, jangan sampai tiduran Ihsan. Belajarnya ngelihat. Nah gitu tuh, kayak si Azhar tuh. Fokus, lihat. Dan video pembelajaran dari guru ini, lihat. Oh, penulisan, pembentukan sederhana aja. Tidak mesti menggunakan alat yang lebih canggih ya. Nah, ternyata ada endingnya atau hasil akhirnya harus. Itu. Bisa dipahami? Insya Allah. Kalau disuruh bisa bikin. Nah, ini bikin dulu ya. Bikin gini dulu, setelah belajar atau istirahat yang cukup, bikin dulu itu, baru gambarnya. Iya. Bisa dilanjut, Pak? Bisa lanjut. Dilanjut. Hacker. Tamat. Karena waktu ya. Nah, masih ada nih cara pembelajarannya, cara membuatnya. Oh, kalau udah jadi begini deh ceritanya. Oh, ternyata yang terakhirnya itu udah istirahat tidur. Ini sambungan dari yang tadi. Oh, lihat nih, kartu siapa kalau tahu? Anjir. Senseiya, bukan. Maki di rapi. Tentukan dulu topiknya ya. Tentukan dulu apa yang mau disampaikannya sama adik-adik, sama anak-anakku. Baru nanti buat gambarnya. Jadi udah gambarnya udah orang yang udah terlatih. Mas Agio. Udah yang lainnya diam dulu.
Kita lanjut. Kita lanjut. Nah, ini orang sedang membuat komik. Komik membuat komik. Tuh. Jadi apa kalau bisa buat komik? Nah, sebut komikus. Orang yang membuat komik disebut komikus, ilustrator, atau disebut juga dengan seniman. Bisa. Komikus. Ya, jadi orang yang buat komik. Kamu juga nanti kalau buat komik sampai banyak bukunya, sampai udah jadi orang kaya disebut komikus. Nah, ya, Pak doain begitu. Jadi, apakah kalian tertarik untuk membuat komik? Ya, tertarik. Manfaatkan waktu luang dan belajar. Berarti untuk membuat karya seni, poster, dan komik. Setuju? Setuju. Ya, setuju. Bener nih. Kita coba nanti dengan praktek ya. Insya Allah. Ditugaskan. Sekarang tanggal 15. Tadi. Nah, ini kamu nanti akan ditugaskan membuat komik. Contohnya seperti ini. Bapak kasih judul Penyayang Hewan. Salah. Ini ada 3 orang ya? 3 orang apa 4 orang? 2. Oh, 2 orang. Ya, 2 orang. Berarti kamu belum ada yang tidur. 3 sama 2 orang. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Perempuannya keren. Laki-laki adalah rambutnya gundul. Kalau perempuan rambutnya panjang. Sederhana aja ya. Kalau laki-laki pakai rok. Kalau salah. Kalau laki-laki pakai celana. Ya. Pakai itu. Oh, pakai. Gak pakai itu, Pak. Pakai. Masa diprosotin? Pakai. Kalau yang perempuan pakai rok. Rok. Sederhananya begini aja bentuk rok segitiga. Itu menandakan bahwa itu adalah genre atau jenis kelamin perempuan. Pakai kerudung juga boleh. Misalkan kerudung dikebelakangin itu jenis perempuan. Gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke gambar kedua. Ini adalah gambar yang berekspresi. Jadi 2 orang ini sedang melakukan sesuatu. Yaitu salaman. Paham ya? Insya Allah. Kemudian ceritanya nyambung. Di situ ada kata-katanya tuh. Di situ ada kata-kata di atas. Dia berbicara. Kemudian di gambar ketiga, dia bertemu dengan kucing. Nah, ceritanya semakin menyebar nih. Begitu datang kucing, lihat yang laki-laki itu ekspresinya. Ekspresi kaget kan? Iya. Ya, sampai apa ya, keringatnya itu lebih bermuncrat ke bawah ke atas, sudah bercucuran. Artinya itu menceritakan bahwa dia itu benar-benar kaget. Tidak usah ditulis di sini. Laki-laki ini kaget, nggak usah, karena udah kelihatan. Kemudian si perempuannya langsung dia berekspresi mengambil kucing. Artinya apa? Tidak usah diterangkan lagi. Udah kelihatan oleh gambar bahwa si perempuan ini akan mengambil kucing. Kemudian ada dialognya. Ini kata-katanya dialog verbal ya. Dilanjut ke gambar ketiga, ke gambar keempat, maka ekspresi dua-duanya bergerak. Yang laki-laki juga berekspresi, lihat ekspresi senyum. Yang perempuan juga ekspresi senyum. Dua-duanya dialog. Maka jadilah sebuah cerita. Itulah yang disebut komik. Jadi komik itu gabungan dari beberapa panel gambar atau kotak gambar dengan cerita sehingga menimbulkan sebuah kesan baru. Kesan barunya itu yaitu menyampaikan hasil dari pemikiran si pembuat. Dan di bawah tertulis bersambung. Kenapa bersambung? Ayo, kenapa bersambung? Karena udah selesai. Ya, karena ada ceritanya lagi. Supaya orang penasaran. Nanti baca lagi yang keduanya, baca lagi yang ketiganya, terus begitu. Paham ya? Insya Allah. Oke, Bapak juga yakin kalian bisa membuat. Coba buat Iya, seperti Pak. ini. Jangan terpengaruh gambarnya ingin bagus. Yang penting ada anak-anakku sekalian bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Itu aja dulu ya. Mana anak-anak, mana orang dewasa. Gitu aja. Terus ceritanya nanti tentang apa, Pak? Sampaikan ya.
Nanti ada tugasnya buat anak-anakku sekalian. Disiapkan aja di screenshot atau ditulis ya. Apa judulnya? Tolong sampaikan kepada teman-temanmu yang hari ini tidak ikutan. Yang hari ini ikut, yang cepat ngumpulin tugasnya, nilainya paling gede. Iya, Pak. Ya, semakin lama nilainya berkurang sampai nanti bisa habis nilainya. Kayak yang kemarin, siapa yang belum ngumpulin tugas? Tahu dah. Masih ada juga ya. Ya, Adi tuh belum ngumpulin. Ajar. Ya, Ajar juga belum. Bukannya nyalain gue Adi. Ya. Gue rajin. Nah, untuk materi sampai di sini udah. Anak-anak sekalian, ada yang mau nanya nggak? Enggak. Untuk materinya, benar nggak ada yang nanya. Karena Ini kalau ditugaskan bikin komik seperti ini bisa ya? bisa. Insya Allah. Silakan anak-anakku sekalian bikin ceritanya. Nanti judulnya disampaikan oleh Pak Bagus. Ini akan disampaikan. Bikin gambar segampang mungkin, sederhana mungkin. Tapi yang bercerita ya, jangan hanya buat gambarnya yang dijajarin, bukan. Iya. Mudah-mudahan anak-anak Judulnya sekalian bebas, juga Pak. bisa mengerti. Oke. Judulnya bebas, Pak. Ya, ntar ini nih disampaikan nih. Lihat dulu, mau di screenshot boleh atau mau ditulis juga boleh bentuk tugasnya. Tunggu dulu sebentar ya. Ya. Nih, Bapak Bagus nih yang paling ganteng. Nah, jadi udah pada Ganteng ya? paham ya untuk komiknya ya. Iya, Pak. Ada yang tahu tuh komik Shingeki no Kyojin tuh. Siapa tuh yang tahu? Wah, saya Aku. ikutin sampai sini. Cepat. Cowok-cowok pada tahu nih. Ya, Ibu. soalnya lagi seru nih ceritanya ya. Ibu. Nah, anak-anak nanti kan tadi udah disebutin nanti ada tugas. Nah, tugasnya nanti buat cerita tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, ceritanya tentang kesan dan pesan pembelajaran jarak jauh. Yang kalian nih teman-teman adik-adik pada online nih selama pandemi COVID-19. Jadi kayak tadi contoh tuh. Kalian belajarnya gimana? Terus kesan-pesannya gimana? Apa susah atau menyenangkan? Dibantu sama Bapak Ibu di rumah atau belajar sama teman-teman bisa. Terus tokohnya nanti 2 orang. 1 murid perempuan, 1 laki-laki. Biar nanti bisa nih bedain gimana gambar laki-laki dan gimana gambar perempuan ya. Iya. Paham ya? Iya, Pak. Bapak. Panelnya nanti atau kotak ceritanya, kalau tadi kan contoh 4. Nah, Iya. nanti anak-anak bikin 4 sampai 6 maksimal. Jadi nggak usah panjang-panjang, nggak usah 10 gitu. Oke. Tapi kalau mau banyak ya 6 lah ya. Itu ya. Iya. Di HPS aja, di kertas Ya. HPS aja gitu. Nanti disertai dengan gambar. Lalu kalau tadi kan contohnya nggak diwarnai. Nah, kalau nanti anak-anak diwarnai di kertas HVS ya. Diwarnai sederhana aja, nggak usah terlalu rumit, nggak apa-apa. Tapi kalau yang suka dan hobi untuk menggambar dibuat rumit juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi buat teman-teman semua, ya dasarnya yang penting nanti ceritanya sampai ya Pak ya. Ya. Ya, sampai ceritanya kan karena komik itu gambar yang bercerita, jadi nanti ceritanya harus nyambung. Kata Pak Dadang tuh harus kontinuitas atau berhubungan satu dengan yang lain. Oke? Oke, Pak. Oke. Yang penggemar Bisa Naruto siapa gambar nih? dia buku gambar apa, Pak? Apa? Nanya apa? Yang penggemar komik Naruto siapa nih? Oh, semuanya laki-laki kayaknya. Tuh, keren. Benar. Gitu. Oke. Saya juga suka Naruto. Suka lihat. Bukunya kapan, Pak? Anak yang lihat ya Pak. ya. Pak. Ya udah, mungkin ini nanti dicatat ya. Nanti kita Ya, ya. share di Google Classroom juga ya. Ya. Tugasnya. Nah, ini ya. Tapi ini Kalau kalau mau bisa dicatat gambar dia apa buku nih? gambar Sekarang apa? dicatat. Ada yang mau nanya nggak?
Kumpulinnya Kalau gambar ada buku gambar nggak apa-apa, Kumpulinnya Pak? Terus kapan, Pak? HVS-nya Udah, minggu ukuran depan. berapa? 4. 4 ya. Oke, Pak. Makasih. Nah, dikumpulinnya minggu depan. Ini ada yang bergabung. Kalau di buku gambar nggak apa-apa. Boleh ya. Boleh di buku gambar nggak apa-apa. Yang penting ukurannya A4 ya. Gambar terbaik akan dapat hadiah dari Bapak nanti. Oh ya, betul. Nah, kayak kemarin tuh dapat hadiah gambar terbaik. Oke, semangat ya. Semangat nih. Gimana nih jawabannya? Semangat nggak? Semangat. Ya gitu. Semangat ya. Nih Bapak mau nanya. Untuk pelajaran minggu depan mau di Zoom apa mau di classroom? Classroom. Oke, classroom aja ya. Nah, Classroom. Classroom. Classroom lah. udah itu aja anak-anak untuk hari ini karena waktunya udah lumayan lama nih kita belajar. Jadi Bapak tutup dulu ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai dengan tertib, dengan bisa diikuti oleh semua siswa di sini yang hadir di sini. Bapak doakan kita semua masih tetap sehat dan jaga kesehatan. Amin. Jangan lupa pakai masker terus ya dan cuci tangan pakai hand sanitizer. Terus selalu jaga kesehatan kita sehingga kita tetap fit dan selalu sehat. Pak Dadang dengan Pak Bagus mohon diri untuk selesaikan pelajaran ini. Kita ketemu di lain waktu. Terima kasih. Selamat pagi. Salam. Nanti sekali ada. Ini diaktifin semua ya. Salam. Suaranya masih diaktifin deh. Ya. Diaktifin, kita foto dulu. Ya. Ya masih diaktifkan. Mau dipoto dulu. Iya, yang nggak foto rugi. Nggak dapat hadiah. Anak-anak sekalian, I love you. Bin udah. Udahan kan? Udahan. Oke. Udah guys. Assalamualaikum. Belum. Mabar we mabar. Mabar. Taiwan.